Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang pada video pembelajaran matematika. Pada video kali ini kita akan mempelajari mengenai bangun ruang. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu diri saya. Nama saya Mira Nurlaila dengan NPM 222151088 dari KRSC pada mata kuliah TIK dan Media Pembelajaran yang diampu oleh Bapak Devi Ardian Lesmana, SPD MPD. Nah, kemudian kita akan mengetahui kompetensi inti dan kompetensi dasar dari materi ini. Yang pertama yaitu mengidentifikasi jenis-jenis bangun ruang, yang kedua membuat jaring-jaring bangun ruang, dan yang ketiga mengelompokkan bangun ruang berdasarkan bentuk sisi. Untuk dalam mengidentifikasi bangun ruang kita harus mampu membedakan bangun ruang, terus membuat jaring-jaring bangun ruang sisi datar, membuat jaring-jaring bangun ruang sisi lengkung, dan yang terakhir ada menunjukkan bangun ruang sisi datar dan menunjukkan bangun ruang sisi lengkung. Kemudian tujuan dari materi pembelajaran ini yaitu yang pertama siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis bangun ruang, yang kedua siswa mampu membuat jaring-jaring bangun ruang, dan yang ketiga siswa mampu mengelompokkan bangun ruang berdasarkan bentuk sisinya. Yang selanjutnya langsung saja kita masuk ke materi. Nah, pada materi bangun ruang ini kita akan mengetahui pengertian bangun ruang, jenis-jenis bangun ruang, jaring-jaring bangun ruang, dan rumus bangun ruang. Kita langsung saja masuk ke yang pertama yaitu pengertian bangun ruang. Nah, apa sih bangun ruang itu? Nah, yang pertama bangun ruang merupakan salah satu anggota dari bidang geometris. Kemudian bangun ruang merupakan bangunan yang berbentuk tiga dimensi. Dan bangun ruang mempunyai ciri khas, yakni mempunyai ruang atau volume. Ruang atau volume juga dapat disebut dengan kapasitas yang merupakan sebuah perhitungan untuk menghitung seberapa banyak kapasitas dalam suatu objek yang dapat ditempati. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui jenis-jenis bangun ruang. Nah, jenis-jenis bangun ruang terbagi menjadi dua. Yang pertama ada bangun ruang sisi datar, dan yang kedua ada bangun ruang sisi lengkung. Untuk bangun ruang sisi datar terdiri dari empat, yaitu kubus, balok, prisma, dan limas. Nah, untuk kubus sendiri, kubus yaitu sebuah bangun ruang yang semua sisinya berbentuk persegi serta semua rusuknya sama panjang. Sedangkan eh, sedangkan balok adalah bangun ruang sisi datar yang memiliki tiga pasang sisi berhadapan dengan ukuran yang sama. Tiga sisi berhadapan tersebut yaitu sisi alas dan atap, sisi depan dan belakang, sisi samping kiri dan kanan. Nah, kemudian selanjutnya ada prisma. Prisma yaitu bangun ruang yang memiliki alas dan atap yang berbentuk sama. Nah, seperti pada gambar ya, alas dan atap prisma itu berbentuk sama. Nah, prisma sendiri terbagi menjadi beberapa. Ada prisma segitiga, prisma segi empat, prisma segi lima, dan ada prisma segi enam, dan serta masih banyak lagi. Nah, kemudian yang terakhir itu ada bangun ruang sisi datar yaitu limas. Limas yaitu bangun ruang yang dibatasi oleh satu sisi segi banyak atau segi N dan beberapa daerah segitiga yang mempunyai satu titik persekutuan. Nah, limas sendiri pun uh, banyak jenisnya. Ada limas segitiga, limas segi empat, limas segi lima, dan masih banyak lagi. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu bangun ruang sisi lengkung. Nah, untuk bangun ruang sisi lengkung terdiri dari tiga bangun ruang. Yang pertama ada tabung, kemudian ada kerucut, dan yang terakhir ada bola. Nah, tabung yaitu bangun ruang yang memiliki alas dan tutup yang berbentuk lingkaran, sedangkan selimutnya berbentuk persegi atau persegi panjang. Nah, mana sih selimut yang berbentuk persegi atau persegi panjang itu? Nanti kita akan mengetahuinya di jaring-jaring bangun ruang. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada kerucut. Nah, kerucut yaitu salah satu bangun ruang yang mempunyai sebuah alas berbentuk lingkaran dengan selimut yang memiliki irisan dari lingkaran. Sisi tegak pada kerucut berupa bidang miring yang disebut selimut kerucut. Nah, yang ini ya, eh, sehingga dapat disimpulkan bahwa kerucut mempunyai dua sisi dan satu rusuk. Bangun kerucut menyerupai lima segi N beraturan yang bidang alasnya berbentuk lingkaran.
Kerucut dapat dibentuk dari sebuah segitiga siku-siku yang diputar sejauh 360 derajat, di mana sisi siku-sikunya sebagai pusat lingkaran. Kemudian yang terakhir itu ada bangun ruang bola. Bola merupakan suatu bangun ruang sisi lengkung yang dibatasi oleh sebuah bidang lengkung. Bola bola terbentuk dari hasil putaran satu putaran penuh sebuah lingkaran dengan poros diameternya. Bola hanya memiliki sebuah sisi lengkung dan tidak memiliki titik sudut. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu jaring-jaring bangun ruang. Nah, yang pertama itu bangun ruang sisi datar ya. Jaring-jaring bangun ruang ini pada gambar pertama ada jaring-jaring kubus. Nah, berdasarkan jaring-jaring ini dapat kita ketahui bahwa kubus memiliki 6 sisi yang kongruen, artinya semua rusuknya berukuran sama serta bentuk bangun datar di setiap sisinya sama. Kemudian yang kedua ada jaring-jaring balok. Nah, dapat kita lihat ya bahwa seperti yang kita jelaskan tadi bahwa balok itu mempunyai sisi yang sisi yang berhadapan itu sama panjang sehingga mempunyai 3 pasang sisi yang sama gitu. Yakni ini sisi alas dan atap, kemudian ini sisi depan depan dan belakang dan ini sisi sampingnya. Nah, selanjutnya itu ada jaring-jaring prisma. Nah, dalam prisma sendiri kenapa ini ada jaring-jaring balok ya? Karena balok itu dapat dikatakan prisma juga, yaitu prisma segi empat ya. Karena kan prisma itu banyak jenisnya ya, ada prisma segitiga, ada prisma segi empat, ada prisma segi lima, dan masih banyak lagi. Nah, kemudian yang selanjutnya ini ada jaring-jaring limas. Nah, seperti halnya tadi sudah dijelaskan ya bahwa limas juga mempunyai beberapa jenis. Yang pertama ini ada limas segitiga, kemudian ada limas segi empat, dan ada limas segi banyak. Kemudian selanjutnya ada bangun ruang sisi lengkung. Nah, bangun ruang sisi lengkung itu hanya ada dua, yaitu uh, lingka uh, maaf ya ini typo, ini tabung dan yang kedua ada jaring-jaring kerucut. Nah, seperti tadi telah dijelaskan sebelumnya bahwa selimut tabung itu berbentuk persegi panjang. Nah, ini yang dimaksud persegi panjang. Selanjutnya kita akan uh, mengetahui rumus dari bangun ruang. Nah, rumus bangun ruang ya. Yang pertama ada kubus. Rumus dari bangun ruang kubus yang pertama itu untuk luas permukaan kubus yaitu sama dengan 6 kali sisi kali sisi. Sisi yang dimaksud adalah sisi ini ya, karena ini itu ada 6 sisi dan setiap sisi berbentuk persegi, maka rumus luas permukaan kubus yaitu 6 kali sisi kali sisi. Sedangkan untuk volume kubusnya yaitu sisi kali sisi kali sisi atau sisi pangkat 3. Kemudian yang kedua ada balok. Untuk luas permukaan balok yaitu 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Atau luas permukaan balok 2 kali PL tambah PT ditambah LT. Kemudian untuk volume balok sendiri itu panjang kali lebar kali tinggi. Kemudian selanjutnya ada rumus bangun ruang prisma. Nah, untuk luas permukaan prisma segitiga yaitu sama dengan 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Sedangkan untuk volumenya yaitu luas alas kali tinggi. Di mana untuk luas alas prisma berbentuk segitiga yaitu setengah kali alas kali tinggi. Kemudian selanjutnya ada rumus bangun ruang limas. Untuk luas permukaan limas segi 4 ya, yaitu luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Sedangkan untuk volumenya yaitu 1/3 kali luas alas kali tinggi. Selanjutnya ada bangun ruang tabung ya. Untuk tabung, luas permukaan tabung yaitu 2 VR dikali R ditambah T. Di mana V itu dapat digunakan dengan 22/7 atau 3,14. Dan R itu merupakan jari-jari dari sebuah tabung, yaitu garis dari
sisi tabung sampai ke titik pusat tabung. Kemudian untuk volume tabung sendiri yaitu VR kuadrat dikali T. Kemudian selanjutnya ada luas permukaan kerucut. Nah, untuk luas permukaan kerucut yaitu VR kuadrat ditambah VRS. Sedangkan untuk volume kerucut yaitu 1/3 kali R kuadrat dikali T. Kemudian selanjutnya yang terakhir yaitu untuk rumus bangun ruang bola. Nah, untuk bangun ruang bola sendiri yaitu luas permukaan bola sama dengan 4 kali VR kuadrat. Sedangkan untuk volume bola yaitu 4/3 kali VR pangkat 3. Nah, mungkin untuk materi sampai di sana, sampai di rumus ya, kita akan masuk ke evaluasi. Nah, untuk evaluasi ini terdapat beberapa soal yang dapat kalian kerjakan ya sebagai bahan evaluasi dari pemahaman kalian. Nah, ini ada yang pertama, kalian bisa coba kerjakan ya. Nah, oke, mungkin cukup sekian ya penjelasan pada video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik dalam pengucapan ataupun penyampaian materinya yang kurang maksimal. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.